Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almarhum Salsabella, NIM 19044 11000081 dari Data Science A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat vector space model menggunakan text processing terlebih dahulu dengan Pandas, NLTK, dan juga Sastrawi. Di sini ada beberapa tahapan untuk melakukan text preprocessing. Ada case folding, tokenizing, filtering atau stop word removal, dan juga stemming. Nah, yang pertama kita ambil data dulu dari Twitternya. Yang ditugas kemarin saya ngambil dari account Lazada ID. Sekarang saya mengambil dari keyword belanja. Limitnya 100, kemudian disimpan di data belanja.csv. Oke, sudah selesai. Dan kemudian setelah di-download, kita buka dulu filenya di spreadsheet. Kemudian kita ambil kolom mana yang akan di pre-processing. Di sini saya hanya menggunakan satu kolom, yaitu kolom tweet. Setelah itu kita pisahkan lagi kolom tweet ini sendiri. Kemudian kita download. Di sini sudah saya simpan menjadi belanja.csv. Oke, jika datasetnya sudah siap, selanjutnya kita lakukan preprocessing dulu. Yang pertama adalah load datasetnya dulu. Oke, di sini kita ambil semua code-nya dari website referensi yang saya gunakan, yaitu yunusmuhammad007.medium.com. Kita pas di sini. Oke. Kemudian ini kita ganti nama filenya menjadi belanja.csv. Kemudian kita import. Jadi dari 1000 data yang saya ambil dari Twitter, di sini ditampilkan 5 sampel. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah melakukan case folding. Jadi setelah itu kita akan melakukan proses case folding pada data frame tweet di atas menggunakan fungsi lower pada class series di library Pandas. Penggunaan fungsi internal Pandas ini jauh lebih cepat dibandingkan jika kita melakukan iterasi untuk semua row pada data frame dan juga melakukan case folding row by row menggunakan lower biasa. Jadi fungsinya case folding ini adalah untuk membuat lower case pada semua kata-katanya. Jadi tidak ada lagi campuran huruf besar dan kecil di dalam tweet yang nantinya akan kita olah. Oke, kita lihat di sini. Oke. Setelah melakukan case folding, selanjutnya adalah melakukan tokenizing. Jadi di tahap ini akan dilakukan proses number removal, white case removal, dan juga punctuation removal untuk memecah string ke dalam token. Oke, langsung saja kita lakukan tokenizing. Yang pertama kita import string, kemudian import NLTK, dan juga import tree. Oke, kita copy. Oke, yang pertama akan di-download package untuk Pangti. Kemudian tweetnya akan dipisah, ada separatornya yaitu menggunakan koma. Selanjutnya setelah proses tokenizing, kita akan melakukan filtering yaitu stop word removal
Pada tahap ini kita akan menggunakan stopword bahasa Indonesia yang didapatkan dari library NLTK untuk filtering terhadap data frame. Kita juga dapat menambahkan list stopword dengan menggunakan fungsi extend terhadap list stopword. Penggunaan fungsi set bermanfaat untuk membuat iterable list menjadi sequence iterable element. Hasilnya kita dapat mempercepat proses pengecekan apakah sebuah token terdapat list stopword atau tidak. Jadi fungsinya filtering atau stopword removal ini adalah untuk menyaring kata-kata yang dirasa tidak penting atau biasanya berupa kata singkatan kayak YG, DG, JD. Ini merupakan kata singkatan yang semuanya nanti sudah bisa kita filter dengan menggunakan bantuan library sastrawi. Oke. Tambah code, tambah selnya dulu, habis itu di run. Nah, di sini oke ada error. Indonesian. Wait. Oh, oke. Sebelum melakukan stopword kita diharuskan untuk NLTK Calculation Frequency Distribution untuk melihat distribusi dari kata-katanya. Oke, kita tambah sel dulu. Kemudian kita run. Nah, sudah. Ini ada frekuensi tokensnya, belanja 1, di 1, Shopee 1, kemudian stress 2. Nah, selanjutnya barulah token yang di atas, sel yang di atas ini kita run. Oke. Oke, si error. Kenapa error? Oke, kayaknya ada yang kepotong kodenya. Nah, kita coba lagi. Oke, ininya tadi kepotong NLTK downloadnya. Nah, sudah. Jadi akan download package untuk stopwordnya dulu, kemudian akan dilihat di sini. Stopwordnya ini bisa ditambah juga, di extend kalau perlu. Tapi di sini tidak saya tambah karena saya rasa sudah cukup. Baik, setelah kita menambahkan stopword, selanjutnya adalah kita menginstal package sastrawi. Jadi prosesnya namanya stammer. Jadi di tahap ini kita akan apply function stammer dari library sastrawi untuk mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Karena fungsi stammer stem pada library sastrawi ini lambat, jadi kita dapat menggunakan library swifter untuk mempercepat proses stemming pada data frame dengan menjalankan task secara paralel. Jadi kalau kita pakai bantuan library swifter ini, kecepatannya nanti bisa 2 kali lipat. Sedangkan kalau kita hanya memakai package sastrawi saja, itu akan sangat lambat sekali. Oke, kita install dulu. Oke, udah selesai. You must restart the runtime in order to use newly install version. Kita harus merestart dulu. Yes. Oke, masih proses. Nah, sudah selesai karena tadi diharuskan untuk merestart, artinya ini semuanya tadi hilang. Jadi harus kita run ulang. Nah, seperti ini, kemudian di run ulang. Oke, kemudian di run ulang.
semuanya. Oke, jika sudah, kita lanjutkan proses selanjutnya. Oke, adalah menampilkan isi dari tweetnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian ditampilkan. Nah, sudah dikotak-kotakkan antara tweet tokens, token tweet F distribution, dan juga tweet token BSW. Selanjutnya, kita akan mengimport Sastrawi package untuk menjalankan stemmernya, karena tadi baru menginstal library-nya saja. Oke. Kita run. Oke, ini ya. Jadi Sastrawi ini fungsinya adalah untuk mengembalikan sebuah kata ke dalam kata dasarnya. Jadi imbuhannya akan dihilangkan. Jadi misalnya menunggu menjadi tunggu, kemudian pertamanya menjadi pertama, kemudian tanggungan menjadi tanggung, terus layaknya menjadi layak, hadiahnya menjadi hadiah. Tapi karena banyaknya kata serapan yang baru, kemudian kata-kata bahasa slang dalam bahasa Indonesia, kemudian banyaknya kalimat-kalimat yang tidak baku, jadinya tidak bisa tersaring semuanya gitu. Kita lanjutkan dulu prosesnya. Setelah di stem, Oke, setelah di stemmer kita akan menyimpan datanya. Ya. Di text processing.csv. Oke. Belum muncul? Oh, ini dia udah muncul. Kemudian kita download. Oke. Nah. Baik, udah ya, ini semuanya. Save processing juga udah. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Untuk presentasi vektornya, kita membutuhkan Skylearn. Jadi kita install dulu Skylearn-nya. Nah, di sini. Oke. Oke, perlu di restart, kita restart lagi. Oke, masih proses. Oke, jika sudah selesai, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengolah teks dari teks processing tadi. Di tahap akhir dari teks processing adalah automating. Nih, prepare data. Kita akan menggunakan file text processing.csv yang sebelumnya disimpan. Oke. Baik, ini udah ke tweetnya tadi, udah ada sampelnya lagi, kita ambil 5. Setelah itu convert list formatted to string list. Oke.
Nah, kita perlu ubah menjadi list. String tadi menjadi list. Nah, jadinya seperti ini. Yang seharusnya kelas str sebelumnya menjadi kelas list. Kemudian kita lanjutkan, kita tampilin lagi tweet data 2 biar membedakan yang mana yang error antara ini dan sebelumnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek lagi. Oke, ini ada tweet dan tweet list. Selanjutnya kita akan kalkulasi TF. Nah, sebelumnya TF itu apa sih? Gitu. TF adalah term frequency, merupakan frekuensi kemunculan term I pada dokumen J dibagi dengan total term pada dokumen J. Nah, ini rumusnya dengan Python. Kita copy langsung. Oke, jadi kode-kode yang di Google Colab ini sama dengan yang di website, hanya saja saya jadikan satu biar lebih enak. Ini, kemudian dijalankan lagi. Oke, seperti ini. Nah, ini tfdig type object. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kita cek TF resultnya. Setelah tadi dicari TF-nya, kemudian kita lihat resultnya seperti apa. Oke, ini ada termnya. Kemudian ini TF-nya. DJBP Kemenku RI. Rangka guna uang. Nah, setelah kita cek, kemudian kita kalkulasi DF-nya. Nah, sebelum itu DF itu apa sih? Oke, cek TF result udah, kemudian DF. Nah, ini ya. DF adalah jumlah dokumen yang mengandung term. IDF juga dapat dituliskan dalam bentuk ini. Oke, kita lihat kalkulasinya dulu. Seperti ini. Oke. Jadi for term in document sudah dijabarkan dalam bentuk list di sini. Belanja ada 737. Banyak banget ya. Oke, kita lanjutkan. Kita buat dictionary DF di mana key-nya adalah term dan value-nya adalah jumlah dokumen atau DFDIC yang menggantung di term tersebut. Nah, berikut adalah result-nya. Untuk menghitung IDF pada Python dengan cara berikut. Karena variabel DF merupakan dictionary, pada fungsi call IDF kita dapat mencari nilai DF tiap term dengan mendapatkan dokumen frekuensi tiap term. Selanjutnya kita simpan dalam dictionary dengan nama IDF. Oke, lanjut. Nah, oke, kenapa? Tweet data 2 harusnya bisa. Oke, bisa? Bisa. Memang tidak ada result yang ditampilkan. Selanjutnya kita kalkulasi TF IDF-nya. Baik, nah dari dictionary TF dan IDF kita dapat menemukan TF IDF dengan mengalihkan kedua dictionary tersebut value by value dan simpan dalam pandas series. Untuk pengerjaannya kita akan menggunakan fungsi apply terhadap fungsi call TF IDF sebagai berikut. Oke, kita coba dulu. Nah, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan cek TF IDF resultnya. Jadi ini akan ditampilkan seperti ini. Kemudian kita run.
Oke, sudah selesai. Ada term, ada TF, kemudian ada TF IDF di sampingnya. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini ada sort descending by value. Nah, ini hasil dictionary TF IDF series TF IDF kita tampilkan dengan cara berikut. Ini tadi sudah. Kemudian sekarang kita jadikan series TF IDF menjadi TF IDF vektor data berbentuk sparse matrix dengan dimensi n sample n features. N feature yang akan kita gunakan adalah top 50 term dengan TF IDF terbesar, sedangkan n sample sebanyak 23.225 raw data tweet. Oke, let's go. Nah, ini udah print first row matrix TF IDF vector series, ada matrix size-nya 50 ya, kayak penjelasnya tadi. Selanjutnya kita convert series to list. Oke. Sparse matrix untuk sampel K0 dengan n features 50. Kita juga dapat menampilkan 50 term TF IDF dengan cara sebagai berikut. Nah, udah 50 top. Banyak banget ya. Oke, kita join list atau kan a single document string. Nah, kayak gini, dia akan dibuat menjadi single document string di sini. Selanjutnya, oke, kita akan menghitung TF IDF menggunakan Sklearn. Sklearn atau dikenal juga dengan Sklearn merupakan library machine learning yang memiliki berbagai feature yang mendukung algoritma classification, regression, clustering, di antaranya support vector machines dan juga random forest. Ini masih banyak lagi. Oke. Sudah. Oke, ada adzan. Nah, ini yang tadi. Ini penjelasannya ada di sini.
space matrixnya sudah, kita download. Oke, jadi itu tadi sampai di single document string, kemudian kita scalar. Ini ada calculation TF vector, kemudian kita normalize juga, kemudian kita calculation IDF-nya, kemudian kita hitung lagi TF kali IDF sehingga dihasilkan TF IDF matrix atau vektor. Kemudian math features-nya 1000, kita kasih range-nya juga, kemudian normalize counts. Ini ada type counts dan count shape, kemudian kita print TF-IDF vocabulary-nya jika pengen tahu kayak isinya tuh apa aja gitu, kemudian print TF-IDF get features name. Oke. Nah, ini ditampilkan dalam bentuk vector space matrix, kemudian kita simpan datanya dalam CSV. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.